Hai friends, kembali lagi di SMK Pod. Sini Marikoy Podcast. Nah, kembali lagi bersama aku Kenzi sebagai host hari ini dengan suasana yang baru, dengan menggunakan mic yang baru juga dan juga sepertinya meja baru juga untuk hari ini. Nah, jadi di sini aku udah nggak sendirian. Hari ini aku bersama seseorang teman yang sangat cheerful banget. Dia juga salah satu siswa yang ngikuti ekstrakurikuler PMR. Dia aktif banget di situ. Oke, langsung aja kita sambut Nur Fathia Jawa. Hai teman-teman, perkenalin nama aku Nur Fathia Jawa. Saya sendiri dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Oke. Kita kelas 11 ya. Ya, 11 DKPA. Oke, hai Tia. Lama Hai, nggak ketemu. Kenzi. Bukan lama nggak ketemu sih, baru aja ketemu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih. Kenzi apa kabar? Baik. Udah sarapan belum? Oh, tentu udah dong. Oke, bagus. Kalau aku tuh orangnya tipe yang kayak sarapan pagi tuh kurang. Tapi kalau udah pagi kayak jam 9 nih, setengah 10 aku langsung kayak laparnya gitu. Oke. Kalau aku sih nggak bisa ya. Aku kalau datang ke sekolah harus sarapan dulu sih. Oh gitu, oke. Jadi hari ini kita dengan temanya yaitu dampak teknologi dalam dunia Wah. pendidikan. Luas banget ya. Iya, sebelum itu pastinya kami udah research nih tentang Tia, kayak bagaimana kehidupannya kan sebelumnya. Betul. Pasti bakal nyari-nyari dulu kan teman-teman semuanya. Oke, jadi saya dengar-dengar kemarin pas kami lagi research ternyata Tia ini dulunya sempat bersekolah di SMP Negeri 2 Nunukan ya? Betul sekali, lebih tepatnya aku tuh dari SMP 2 tuh waktu masih kelas 1 sampai kelas 2, cuman kelas 2-nya tuh cuma semester 1 kan. Oh, Jadi gitu. waktu kelas semester 2 tuh aku pindah Pindahnya kemana tuh kalau boleh tahu? ke NTT NTT di bagian mana? di Lembata. Lembata. Oke, jadi pindah ke SMP Negeri SMP Negeri 1 Ileape. Ileape. Oke. Jadi aku tuh mau nanya ya, kalau di sana gimana sih peran teknologinya di sana di daerah Ileape ya? Oke. Di sana sih aku tuh lebih kaget ke perubahan, bukan perubahan sih, apa ya namanya? Perbedaan. Nah ya, perbedaan Oke. teknologi. Jadi kan di sini Nunukan nih, aku tuh lebih ngerasanya kita di sini Nunukan kan sewaktu COVID, kan itu aku pindahnya sewaktu COVID. Iya. Nah, sewaktu COVID itu kita menggunakan sudah tuh yang namanya Google Classroom. Ya, Google Classroom, Zoom atau iya, Zoom. Google Meet ya. Ya, betul. Nah, tapi kalau di sana tuh enggak guys. Jadi kami di sana itu masih manual gitu. Jadi kalau mau Ngerjain tugas. iya, apalagi ujian kan? Oh, ujian? Iya, ujian. Nah, itu ujiannya tuh kami harus ke sekolah per sesi. Jadi itu tuh ngerjainnya juga nggak lewat yang di classroom gitu, enggak. Jadi kami ngerjainnya lewat kertas ulangan gitu. Nah, kalau kertas ulangan, di kertas ulangan seperti ulangan biasa kah? Pasti kayaknya ya? Atau Beda. Beda Kamu tau nggak sih kertas ulangan UN? Tahu bulat-bulat Iya, juga kan? bulat-bulat itu. Ah. Nah, kami gunainnya itu. Oh, gitu. Berarti nulis namanya kayak per kotak nggak sih? Kayak, Betul. Jadi itu kalau salah dikit, wah susah tuh. iya, namaku yang panjang tuh kayak mana ya? Susah sih, apalagi nama kamu kan panjang banget ya. Iya, panjang banget. Kalau kamu Nur Fathia Jawa tuh cukup aja? Cukup. Oke, jadi kan kamu merasa itu kan beda nih. Aku juga beda karena aku juga sempat pindah. Awalnya kemarin aku di SMP Negeri 1 Nunukan, terus aku pindah nih ke Samarinda. Wah, jauh banget ya. Ya, ke Samarinda. Habis itu aku ngerasa itu beda banget karena apa? Di sana walaupun kita bilang Samarinda ini lebih kota gitu kan. Betul banget. Tapi kalau di Nunukan kita full pakai Google Classroom nih. Iya. Tapi di sana aku sekolah tuh cuma 4 hari. 4 hari doang. 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Terus di Jumatnya baru aku ngumpul tugas ke sekolah. Wow. Iya. Jadi tugas kamu tuh ngerjainnya secara online atau Tugasnya diberi online. Ada juga yang tetap pakai Google Classroom. Cuman ada guru yang tetap dia mau kita nyatat secara fisik. Jadi aku harus ke sekolah. Jadi aku kayak kalau sudah hari Jumat tuh harus bangun pagi kan ke sekolah. Aku bilang kayak capek Enggak, gitu. soalnya dulu kan itu waktunya enak-enak banget buat tidur nggak sih? Iya. Oke, jadi aku mau nanya nih. Selain perbedaan itu, menurut kamu kalau misalnya di sini kan tadi udah tuh kayak kita lihat peran teknologi di sana kalau masih kayak lebih kurang gitu ya, kurang dari di Nunukan. Selain dari teknologi secara fisik atau secara HP, misalnya handphone ya kalau kita bilang ya. Iya. Kalau misalnya jaringan di sana tuh oke atau enggak sih? Alhamdulillahnya sih di daerah terkhususnya di daerah aku ya kan. Di daerah aku tuh jaringannya udah bagus banget.
Oh. Jadi pemerintah tuh nyediain dari tiap desa itu mungkin melingkupi beberapa desa itu satu tower. Satu tower? Iya, satu tower. Nah, tapi kalau bagian desa-desa yang ujung-ujung banget tuh agak susah sih jaringannya. Susahnya gimana maksudnya? Karena towernya itu ya? Iya, terus juga itu kan tuh hari ada apa tuh bencana ya? Bencana alam? Iya, gunung erupsi. Jadi gunung di kampung saya tuh masih meletus. Masih aktif? Ya, masih aktif. Nah, sampai jadi sekarang? Sampai sekarang. Jadi kalau tiap malam jam 1-2 tuh kamu bisa lihat loh. Lavanya tuh. Lava atau larva nih? Lava dong. Oke, ya. Kalau larva bakteri kayak cacing-cacing nggak sih? Oke, lavanya kayak mering-mering gitu ya? Iya, jadi kenapa ada beberapa bagian tuh, ada beberapa bagian yang nggak kena jaringan, itu karena dampak dari apa? Bencana alam Bencana tersebut. alam. Ya, jadi dari arus yang dari pohon, batu-batu besar itu kan ke bawah semua tuh, ke bawah kaki gunung. Jadi rusak semua apa-apa, perumahan rusak. Oh gitu. Jadi kan semua di sana tuh misalnya udah hancur apa segala macam. Di situ inisiatif pemerintah ada nggak? Maksudnya bukan inisiatif sih, responnya pemerintah setelah dari situ tuh gimana? Apakah langsung cepat tanggap atau gimana tuh? Ada sih, tuh hari kalau nggak salah ya, setahu saya sendiri kan ada programnya Pak Jokowi. Pak Yaitu Jokowi rumah apa sih namanya? Rumah subsidi. Nah, itu dia rumah subsidi. Jadi itu bagi yang keluarga-keluarga yang mendapati yang terkena musibah. Ya, terkena musibah itu mereka mendapatkan rumah gratis dari rumah subsidi itu, guys. Oh, jadi kayak free dong, secara free. Secara free tuh. Oh, terima kasih Pak Jokowi. Terima Kami kasih. akan selalu mengenang Pak Jokowi ya. Terima kasih. Terima kasih untuk 10 tahun ya menjabat ya menjadi presiden. Saranio. Oke. Jadi selain dari situ tuh pemerintah kan udah dari secara pembangunan aja udah oke di sana, udah mulai oke lah, lebih terbuka matanya untuk pembangunan di sana. Kalau misalnya kita lihat lagi kembali ke teknologi, kan kita udah bahas tentang jaringan sana udah oke. Ya. Tapi masih aja kadang ada yang orang tidak dapat menggunakan handphone ya, makanya di sana tuh masih kayak lebih sering menggunakan kalau kerjain tugas pas online kemarin tuh masih secara fisik itu. Jadi apakah ada bantuan atau dari sekolah itu kayak beriin sesuatu kayak biar agak ada inisiatifnya gitu, biar ada semua orang nih bisa pakai internet gitu, tapi untuk memanfaatkannya untuk secara pendidikan. Betul. Apa tuh? Jadi di sekolah saya sendiri itu diberikan iPad gratis gitu. Itu iPad gratis? Iya, maksudnya? jadi buat anak-anak yang nggak memiliki handphone, jadi mereka tuh diberiin apa tuh namanya? iPad. Nah, iPad gratis. Ya, tapi nanti tuh mereka kembaliin lagi setelah mereka lulus. Oh, jadi laptop iPad-nya nggak free? Enggak dong. Tapi bagus sih, tapi walaupun misalnya kayak buat free untuk seumur hidup yang dapat, tapi adalah seenggaknya dari pemerintah melirik gitu melirik kalau misalnya di daerah tersebut itu masih kurang gitu, masih ada butuh. beberapa siswa-siswi itu yang belum memiliki handphone gitu kan. Ya, smartphone lah kita bilang. Ya, smartphone. Tapi aku juga kalau misalnya kita lihat dari NTT, kalau di sini juga sebenarnya masih banyak tahu. Kalau kita ini kan di Nunukan wilayah 1 ya. Iya. Wilayah 1 tuh kan wilayah di Nunukan ada 4 nih. Wilayah 1 tuh untuk Nunukan, wilayah 2 Nunukan Selatan, wilayah 3 Sebatik. Wilayah 4 baru kita masuk ke daerah Semenggari, Sebukus, Bakis. Nah, aku tuh kalau melihat dari situ, kalau di situ tuh kurang gitu karena kadang mereka mengeluh masalah jaringan. Kadang mereka udah punya handphone semua, tapi jaringannya nggak ada. Susah banget sih. Iya, pasti susah. Jadi kayak aku kesian, maksudku bolehlah kita lihat ke daerah di wilayah timur ya, wilayah timur ya. Tapi tolong kami yang di Kalimantan Utara yang di ujung berbatasan dengan Malaysia ini itu juga butuh support dari pemerintah. Maksudnya seenggaknya pembangunan tower lebih banyak lah gitu kan. Jadi iya, dan juga kamu tahu nggak sih infrastruktur aja kadang kurang karena di daerah teman aku namanya itu Salsabila. Di situ tuh kemarin kalau nggak salah listriknya baru masuk tahun 2024 kalau nggak salah ya. Emang iya? Iya, kayak baru-baru banget. Jadi mereka di sana tuh makainya apa ya? Makainya tenaga surya. Wow. Jadi kalau misalnya tertinggal banget nggak sih kan? Iya, hitungannya kayak
Padahal kamu ini kalau dilihat ya, Semenggaris sama Nunukan kayak hitungannya dekat nggak sih? Dekat. Ya. Tapi kayak perbedaannya tuh jauh banget, listriknya nggak masuk ke daerah Semenggaris. Jadi mereka itu tuh mereka biasanya pakai tenaga surya. Kalau misalnya mereka pakai tenaga surya, mereka nggak bisa pakai kulkas. Jadi mereka cuma bisa pakai lampu dan untuk nge-charge handphonenya doang. Jadi itu bergilir dong. Nggak tahu, biasa kayaknya per rumah deh, aku juga kurang tahu, cuman aku kan dapat infonya gitu. Iya. Jadi tolonglah pemerintah lebih Terbuka melek gitu, lebih gitu, terbuka kan. iya. Apalagi kita punya presiden yang baru, mungkin bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, tapi bukan berarti kita membilangi kalau presiden yang lama tidak baik, tapi tetap baik kok. Oke. Nah, jadi habis itu langsung aja kita kembali ke sana ya. Ke temanya di daerah kamu kemarin itu. Boleh. Kan kamu bilang di sana ada bantuan dari pemerintah. Nah, berarti lu udah lumayan maju dong. Tapi kalau misalnya kemarin kamu itu secara walaupun misalnya belajar secara fisik, berarti tidak ada sama sekali info menggunakan handphone kayak atau apa gitu. Kalau misalnya guru ngasih tugas nih, ngasih tugas itu ngabarinnya harus kita ke sekolah dulu atau dia ngabarin dari handphone lewat HP kayak WhatsApp. Dong. Ada juga dari WhatsApp. Tapi ada juga yang harus ke sekolah dulu. Iya, jadi kalau mau ngerjain tugas bisa juga langsung ke sekolah. Oh gitu, jadi masih ya gitu ya. Berarti kalau misalnya kan kalau kita dulu nih zaman SD ya, kalau sekarang presentasi ya pakai apa sih? Pakai PPT. Pakai PowerPoint. PowerPoint. Kalau di sana pakai apa pas kamu Kami SMP? masih pakai buku sih, jadi maju salah satu presentasi. Iya, jadi kayak gini kalau presentasi pakai buku nih ya. Kalau aku ya pas SD kayak gitu, presentasi di depan. Gini. Pokoknya senggol-senggol. Iya, kayak habis ini bacaanmu lagi, iya, bacaan gitu kan? Gitu. Oh gitu, jadi masih kurang. Waktu di SMP juga saya gitu kok. Oh, itu apakah karena bantuan dari kayak apa sih kalau kita bilang proyektor ya, proyektor atau LCD gitu? Nah, itu masih kurang. Nggak ada, mungkin ada, cuman di bagian kota gitu, di bagian Lowaleba. Dan juga mungkin kalau di sekolah ada, palingan cuma 1 dan 2 palingnya dipakai buat sekolah-sekolah elit gitu ya. Oh gitu ya, atau enggak dipakai misal kalaupun sekolah mau ada pasti dipakai buat rapat kali gitu kan. Rapat untuk guru-guru kali. Gitu. Nah, sudah kita dengar nih itu pas di masa-masa yang dulu kan, di zaman COVID-19. Kalau sekarang, apakah ada perubahan nggak sih? Perubahan teknologi seiring berjalannya waktu kan kayak udah berapa tahun sih kamu ninggalin Lembata? Aku mungkin dari SMK 1 Enggak, maksudnya dari SMK. SMK ya. Dari kelas 1 ya? Ya, dari 2023 sampai sekarang, berarti udah mau 2 tahun ya? Betul. Berarti udah mau 2 tahun kamu ninggalin. Apakah di sana ada perubahan yang lebih maju? Misal contohnya murid lebih memanfaatkan teknologi yang orang buat lebih digunakan lebih positif, salah satunya buat ngerjain tugas atau mencari searching gitu tentang pendidikan. Mungkin mereka masih aku nggak tahu ya, lebih pastinya gimana ya Ken, soalnya tapi mungkin mereka tuh kayak udah mulai ngedit lewat Canva mungkin ya mungkin. Iya. Soalnya aku nggak tahu pasti. Karena kan udah kurikulum merdeka ya. Iya, kurikulum merdeka pasti udah berubah juga iya. ya pasti. Karena kurikulum merdeka tuh kita kalau setauku kadang guru tuh dipaksa untuk biar memanfaatkan teknologi gitu. Itu nggak bisa sampai tadi bicaranya. Jadi kayak apa sih namanya? Jadi kayak alhamdulillah lah gitu. Jadi maksudnya guru mendukung untuk siswa ini atau Gen Z ya kalau kita bilang. Gen Z banget. Gen Z itu untuk lebih maju. Iya, jadi mereka tuh bisa mengekspresikan diri dengan teknologi gitu yang ada. Iya, kayak karena kadang kan kita tuh ada namanya lomba-lomba gitu tuh. Kadang dari pemerintah udah menyediain, tapi fasilitas dari sekolah yang kurang, gitu ya kan? Oke, jadi kalau menurut kamu dengan kemajuan teknologi di dalam dunia pendidikan, menurutmu bisa nggak sih kalau teknologi ini dapat menggantikan peran seorang guru? Jadi tidak ada, cuma ada yang namanya kita punyanya handphone, laptop, tablet atau anything else gitu lah. Kita tuh itu kembali ke diri kita sendiri lah kan. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sendiri. Nah, teknologi itu kan membantu kita untuk searching, itu kan kayak bantu kita luas dalam, gitu kan. Iya, buat ngerjain lebih tugas luas. biasanya. Nah, jadi tuh bukan berarti kalian harus menyamaratakan
teknologi dengan guru, enggak. Jadi guru ya guru, teknologi ya teknologi. Gitu menurut aku ya, aku. Karena kalau misalnya kita bilang teknologi bisa menggantikan peran guru, kalau nggak ada guru kamu mau tahu ilmu itu dari mana? ABCD-nya memangnya teknologi yang ngajarin. Iya, kayak kamu bilang ini kamu emangnya kamu langsung bisa udah langsung tahu kan? Enggak. Pasti ada sesuatu yang seseorang yang mengajar kamu untuk kamu bisa mengerjakan sesuatu atau kamu jadi tahu terhadap sesuatu atau lebih melek terhadap sesuatu. Contohnya kita di bidang desain komunikasi visual yang awalnya gak mudeng tuh dengan, kalau aku ya kalau misalnya ngerjain tugas itu biasa kan, kalau dulu ya aku handal di Canva. Cuman kalau pas semenjak masuk kelas 10 pas kita SMK itu kan kita harus untuk belajar tentang Adobe keluarga Adobe lah, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop atau juga Corel Draw. Nah itu tuh aku kayak ini lebih pusing karena lebih rumit kan. Kalau kamu gimana? Aku sih, aku merasa lebih gampangnya di Corel sih, itu aku udah nguasain banget. Ya karena kalau Corel ya, aku lebih gampang gitu lah. Cuman aku sih lebih susahnya di Adobe Animate ya guys ya. Itu susah banget, sumpah. Adobe Animate karena kan itu animasi ya kadang ya tapi Adobe Animate kan bukan cuma animasi doang ya. Betul. Tapi kami itu lebih fokusnya ke animasi, jadi agak susah banget ya guys. Jadi tapi kami itu juga memanfaatkan teknologi loh. Kalau kami nggak tahu, kami bisa belajarnya lewat YouTube. Jadi YouTube itu sangat-sangat membantu kami. Iya bener banget. Jadi kayak kalau nggak ada YouTube, kalau nggak ada aplikasi tersebut kita nggak bisa apa-apa sih sebenarnya. Kami nggak tahu apa-apa kalau ada YouTube. Makanya kita terima kasih. Jadi itu ada namanya peran siswa dalam dunia pendidikan. Karena apa? Ada seseorang siswa biasa dia tidak bisa mengungkapkan keahlian dia dalam suatu bidang. Jadi dia menggunakan YouTube membuat kayak contohnya video tutorial tersebut. Betul. Kalau misalnya dia bisa, dia langsung aku buat video tutorial aja ya biar orang tahu kalau misalnya aku ini ahli di bidang ini. Betul sekali. Gitu kan? Itu yang namanya memanfaatkan teknologi guys. Iya, kita boleh kok main, misal kita punya gadget. Kita punya gadget, tapi kita tidak menggunakan dengan secara positif. Contohnya main game. Main game yang berlebihan gitu kan. Main game tuh boleh, main game boleh banget. Cuman kita harus ingat waktu nggak sih? Betul, jadi kalian nggak sampai kecanduan gitu loh guys. Banyak kan berita-berita ada anak-anak kecil sampai kecanduan gitu. Iya, karena aku kadang miris sih. Sebenarnya tuh peran orang tua tuh sebenarnya juga sangat penting. Betul. Untuk bagi kita anak-anak ini. Bagi anak-anak yang di bawah umur gitu kan. Kadang ada orang tua nggak dari umurnya udah 2 tahun setahun tuh udah dikasih gadget. Itu sebenarnya nggak boleh nggak sih? Iya nggak baik. Jadinya kayak kadang anak-anak tuh jadi umuran segitu tuh kayak harus bertergantungan dengan handphone. Iya, jadi mereka tuh kayak bukan ngekang sih, lebih ke minta-minta sama orang tua, aku HP. Iya, kalau nggak dikasih HP jadi pusing gitu kan, jadi kayak stres dia. Makanya kita sebagai Gen Z atau calon ayah dan calon ibu atau calon orang tua harus lebih perhatikan lagi. Betul, kita jangan yang kayak kemarin guys, jadi kita berubah gitu, buat perubahan. Karena sebenarnya teknologi itu sangat di dalam dunia pendidikan itu sangat penting sebenarnya. Betul sekali, itu penting banget sih buat kita. Nah, terus aku mau nanya nih, apa aja sih menurut seorang Tia, dampak positif yang paling terasa sejak kayak kita lebih memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran? Menurut kamu apa? Nah, yang pertama tuh kalau dari aku ada tuh yang namanya AI. Nah, AI itu membantu aku banget. Di situ juga aku bisa searching, aku bisa belajar juga lewat AI. Nah, dari situ tuh kayak kita bisa mencari pelajaran tuh nggak cuma dari, kan biasanya dari buku-buku gitu kan. Tapi kalau lewat AI itu tuh lebih luas, jadi kita tuh nggak stuck di situ-situ aja kan. Oh iya, tapi ada satu orang yang kayak kontra dengan AI karena menurut mereka orang jadi tidak belajar dengan efektif. Karena apa? Mereka ngerasa dengan adanya AI orang tuh menganggap semuanya karena ketik langsung ada jawaban. Ada dua. Padahal AI itu juga nggak bisa menjawab kalau tidak ada jawaban dari kita, dari ilmu pengetahuan dari manusia yang buat ya kan. Jadi itu dari kita sendiri ya. Jadi tapi bagus sih kalau menurut aku, karena AI itu jujur aku juga terbantu. Cuman kita sebagai siswa-siswi juga atau penggunanya, sebagai pelajar lebih
baiklah memilih jawaban di dalam situ, karena apapun yang kita cari di situ belum tentu semuanya benar. Iya, belum tentu semuanya Kita benar. harus pilih-pilih dulu kan yang lebih bagus gimana ya kan. Oke. Kalau untuk kamu kayak perubahan yang paling besar sejak teknologi mulai digunakan di sekolah tuh apa? Kayak rasa kamu beda banget, kayak dulu tuh aku nggak pernah kayak gini, tapi semenjak kemajuan teknologi ini kamu lebih sering menggunakan ini. Contohnya apa? Itu yang pertama yang tadi udah kita jelasin. Iya, AI. Enggak, yang Mana? Handphone. apa sih namanya? PowerPoint. Google Classroom itu. Ah. Nah, itu kan dulu sewaktu kita sebelum kena COVID kan kita nggak pakai itu sama sekali. Tapi semenjak ada itu lumayan terbantu kita sih Ken. Itu perubahan yang buat aku tuh kadang kayak, wah ternyata teknologi udah semaju ini. Iya, kita bisa ngerjain tugas lewat handphone doang. Iya. Kayak Jadi gitu. kumpulin tugas ya udah lewat Iya, handphone. lewat situ. Dulu gitu kan ya. kita nyatat. Tapi sekarang tuh udah terbantu banget. Sama itu nggak sih PowerPoint buat Nah, presentasi? presentasi itu juga Pakai PowerPoint, pakai Canva gitu kan? Canva itu juga membantu banget aku. Iya, jujur aku juga. Karena kalau nggak ada Canva nggak ada hidup. Kita hidupnya untuk Canva banget. Karena apa ya? Karena kalau aku ngerasa Canva tuh kita belajar untuk ilustrasi, tapi itu kayak secara untuk kita mendesain itu udah disediain kayak apa sih namanya? Elemen gratis. Elemennya gitu. gratis. Nah. Tinggal kita ini secara Kayak kreatif. mana? Iya, secara kreatif kita mengungkapkan gitu. Bagaimana mengungkapkan bahwa kalau kita menggunakan apa sih namanya? Canva. Menggunakan Canva itu dengan baik. Misal contohnya orang gunain itu buat belajar untuk bikin poster, terus thumbnail YouTube juga ya, terus biasa PowerPoint ya pastinya. PowerPoint itu pasti sih. Juga dia mulai beralih bisa kita pakai untuk mengetik kayak seperti di Word iya kan? Nah, terus di Canva itu udah bisa animasi juga. Nah, iya itu udah animasi. Keren banget sih. Keren banget kan, jadi kayak siswa atau kita sebagai pelajar atau orang-orang lain itu berasa lebih dimudahkan. Betul. Jadi kita dan di Canva itu kan lebih banyak gitu guys elemennya. Jadi lebih seru aja gitu untuk kayak mendesainnya tuh lebih berwarna, lebih kayak apa ya? Kayak lebih ke diri kita tuh kayak mana, apa sih namanya tuh kayak Apa coba? Kayak lebih apa? Lebih berwarna maksudnya? enggak sih, bukan lebih berwarna, cuman kayak lebih kau tuh lebih bisa mengekspresikan dirimu Iya, gitu. secara gampang gitu ya kan, lebih gampang lah, kayak kalau misalnya kita mau kita ingin meluapkan sesuatu. Nah, itu dia. Nah, kadang ada orang mendesain itu dengan cara mendesain itu dia berasa lebih kayak aku nggak bosen, misalnya lagi bosen gitu kan, terus kayak lagi hampa, kayak lagi gregetan, malah jadi kayak pengen langsung bingung mau ngapain, jadi bisa ngedesain. Nah. Kayak kadang aku juga ya kadang kalau misalnya aku kan kalau ngeliat di TikTok, lagi scroll TikTok, itu ada yang namanya orang bikin ilustrasi tapi secara gambar. Aku tuh langsung kayak kepikiran, aku kalau misalnya belajar gambar gimana ya? Kayak waktu pas kelas 10 yang kita belajar teknik gambar, itu sumpah ternyata gambar itu nggak segampang itu. Gambar itu nggak segampang itu. Iya. Jadi kami kelas 10 kayak lebih gambar secara fisik, dan sekarang membuat gambar secara digital. Digital. Itu lebih pusing ternyata ya kan. Jadi kalau udah dari itu kayak perubahan paling besar yang tadi kita sebut ya. Nah kalau sekarang, menurut kamu, kalau ini udah nih terakhir tentang pendapat aja ya kita bahasnya. Kalau pendapat kamu tentang banyak siswa yang jadi kurang fokus karena gadget, itu karena apa? Menurut kamu gimana pendapatnya? Itu kan berpulang ke diri kita sendiri kan, gimana kita memanfaatkan gadget. Jadi tuh kalau kalian memang janganlah kecanduan banget gitu guys, main HP. Jadi ada waktunya. Ngatur waktu. Iya, ngatur waktu. Dunia nyatanya tuh ada dan main HP-nya tuh ada. Jadi nggak HP terus enggak. Biar kalian tuh nggak kecanduan. Oke, gitu ya teman-teman ya, ternyata dari jawaban seorang Kakak Tia. Sekarang aku nanya lagi, apa sih harapan seorang Tia agar di masa depannya pendidikan ini lebih baik lagi? Jadi apa yang kamu paling harapkan dari teknologi untuk masa depan pendidikan? Apa yang kamu harapin? Aku harapin sih buat yang beberapa bagian desa-desa yang kecil-kecil gitu kan, itu tuh lebih kebantu gitu untuk peran teknologi di sana.
Jadi mungkin ada beberapa daerah tuh kan nggak dapat apa sih peran teknologi. Jadi mungkin dengan pemerintah membuka mata, mereka bisa membantu gimana mereka mengelola daerah-daerah kecil itu bisa mendapatkan teknologi tersebut, teknologi digital. Iya. Dan juga saat mungkin kalau bisa pemerintah saat memberikan bantuan tersebut tidak hanya diberikan secara suka-suka, tetapi harus diberikan contoh cara menggunakan teknologi tersebut dengan hal yang positif. Betul. Tidak secara negatif. Yang seperti kita lagi marak-maraknya seperti apa? Judol ya, benar judol ya. Judol itu parah banget. Parah banget. Jangan ya. Itu sekali kamu melakukannya itu bakal kecanduan. Jadi itu ngerugiin banget sih. Itu bakal ngerugiin masa depan kamu dan juga keluarga kamu pastinya. Betul. Ya kan? Jadi yang terakhir nih buat ini dekat. Terakhir terus ya. Ini paling terakhir deh. Oke. Cuman pesan doang sih. Oke. Jadi pesan buat teman-teman yang di luar sana, siswa, pelajar, apa segala macam yang lagi berjuang belajar di tengah tantangan. Contohnya tantangan susahnya fasilitas teknologi di dalam dunia pendidikan atau apapun itu. Oke. Nah, buat teman-teman semangat terus ya. Bukan berarti dengan kalian nggak punya gadget gitu kan, untuk kurangnya gadget bukan berarti buat kalian semangat kalian tuh menurun. Kita tuh nggak selalu memanfaatkan gadget juga, bisa juga kita nanya-nanya ke orang sekitar atau kita ke perpustakaan besar. Nah, jadi itu bagaimana ke diri kita sendiri sih, kalian yang lagi berjuang di sana untuk belajar. Semua itu bisa pada waktunya guys. Yang penting dari diri kita sendiri. Oh gitu ya, pesan-pesan dari Kak Tia. Oke, mungkin untuk hari ini jadi kita bisa simpulkan bahwa kita itu harus dapat menggunakan teknologi atau gadget ataupun juga teknologi digital itu seperti handphone atau smartphone itu lebih bijak lagi. Karena apa? Di luar sana kalau kita lihat masih banyak daerah yang kekurangan karena kurangnya tidak bisa menggunakan handphone ataupun ada handphone tidak ada jaringan. Nah itu dia. Jadi kita teman-teman yang daerah sekitar masih oke, tolong bisa dapat menggunakan gadget dengan baik dan benar dan juga lebih positif. Nah itulah dia hari ini podcast kita ya. Dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri video podcast kita, jadi nanti teman aku, siapa tuh? Alexandra. Wow, Sandra. Dia mau menyampaikan sebuah puisi untuk menutup podcast kita hari ini. Keren banget. Oke, langsung aja kita berikan waktu buat Alexandra Surat Serang. Pendidikan adalah kunci membuka pintu masa depan, menerangi jalan kehidupan, membentuk pribadi yang tangguh. Guru adalah pembimbing membawa siswa menuju ilmu, menanamkan nilai dan karakter, membentuk generasi yang cerdas. Pendidikan bukan hanya tentang menghafal dan mengerti, tapi juga tentang membentuk pribadi yang berintegritas. Dengan pendidikan, kita bisa mencapai impian dan cita-cita, membuat perbedaan di dunia, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah itulah dia puisi dari Alexandra Surat Serang atau yang kita kenal biasa dengan Sandra. Keren banget kan, tentang dampak teknologi dalam dunia pendidikan. Jadi sekian itulah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa follow Instagramnya SMK Negeri 1 Nunukan @lensa_official 191 dan juga jangan lupa follow TikToknya SMK @lensa_SMK Negeri SMK 1 Nunukan. Dan juga pastinya jangan lupa subscribe subscribe YouTube kita. Oke. Sekian dari hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Tia. Iya, sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi bintang tamu kami. Sekian dan terima kasih. Saya Kenzi Arlio Besifa Mas Sumitro. Izin pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye.